Oke, sekarang kita a closer look, masih tentang sumur. Nah, sumur itu teman-teman didesain banyak macamnya, tergantung kebutuhan reservoir kita, seperti yang saya bilang tadi. Oke, ada yang nggak perlu tubing. Oke, jadi cukup casing, udah ngalir aja tuh. Biasanya nih kalau kita punya gas gitu ya. Jadi karena tubing itu kecil, dia menghalangi laju alir. Kalau saya butuh jualan gas besar gitu ya, misalnya saya punya kontrak dengan perusahaan gas, mereka minta kita butuh gasnya besar nih laju alirnya gitu, kita butuh kapasitas yang besar. Oh mungkin kita nggak perlu tubing di situ, gitu ya. Kita langsung aja ada akses perforasi langsung ke atas. Tapi hati-hati, casingnya jangan mudah korosi, jangan mudah keropos, gitu ya. Gasnya berarti nggak boleh korosif, gitu ya. Karena salah satunya gunanya tubing itu adalah supaya fluida itu tidak berkontak dengan casing. Takut kalau casingnya keropos, jebol, itu bisa mencemari lingkungan. Kemudian ada juga yang tubing completion tanpa packer nih. Jadi ada aliran ke tubing, ada aliran ke casing. Ada juga tubing dengan packer. Jadi packer tuh di sini nih. Supaya semua fluida itu mengalir dari tubing aja. Casingnya terlindungi dari fluida. Ada juga yang dual completion gitu ya. Jadi misalnya kita punya dua reservoir. Reservoir yang bawah mengalir dari tubing satu, reservoir yang atas mengalir ke tubing dua. Oke, jadi ini diskusi nih reservoir dan production engineering diskusi. Gimana kita bisa memproduksikan sebanyak-banyaknya tanpa ngebor banyak-banyak. Jadi dibikinlah dual completion seperti ini. Oke, kemudian kalau kita bicara yang simple ya, yang konvensional itu kira-kira seperti ini. Jadi ada Christmas tree, ada wellhead, kemudian ada downhole, tubing, packer, ya packer. Jadi kita tidak memproduksikan melalui casing, relatif aman, relatif konservatif. Kemudian ada producing formation atau reservoir, nama lainnya ya. Formation atau reservoir itu sering-sering ganti-ganti aja gitu ya. Produksi di sini ada lubang-lubang karena perforasi mengalirlah ke sini naik ke atas. Nah, packernya itu seperti ini strukturnya nih. Jadi dia ada gripping di sini ya, ada gripping supaya dia bisa mencengkram atau betul-betul nempel ngegrip di casing di sini ya. Jadi ada profil-profil yang cukup kasar seperti ini supaya kekuatan ngegrip ke casingnya itu cukup besar. Kemudian di sini ada packing element supaya dia ngesil, betul-betul ngesil sehingga tidak ada fluida yang mengalir kena si casing. Ya, jadi betul-betul dia dibuat pack seperti itu ya di sini. Jadi semua fluida tidak bisa nih lolos ke daerah sini nih, celah-celah packer dan nanti bisa mengenai casing, tidak bisa karena dihalangi oleh packing elemen ini. Oke, tadi saya udah sedikit menyinggung tentang perforasi. Perforasi itu intinya artinya lubang. Oke, jadi sumur nggak bisa memproduksikan minyak dan gas kalau dia cuma casing. Oke, casing itu sama kayak steel dia gitu ya. Steel itu baja. Oke, nggak bisa fluida itu melewati steel. Jadi steelnya itu harus diapain gitu ya. Bajanya itu harus diapain? Ya harus kita lubangi. Nah, lubangnya itu apa? Tekniknya dengan perforation. Oke, jadi ada setidaknya ada 3 teknik perforation. Pertama kita masukkan di ini namanya conventional casing perforation, nggak ada tubing, tapi kita masukkan perforation dan kita tembakkan, boom, terlubangi lah ini si casingnya. Bayangkan ini puluhan ribu psi gitu ya, atau ratusan ribu psi, ada bahan peledak di sini dan dia melubangi casing. Bayangkan gitu ya, baja dilubangi dengan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Ada juga yang seperti ini namanya tubing conveyed perforation. Jadi sambil kita nurunin tubing, di dalamnya itu juga ada terpasang perforation. Kemudian kita tembakkan, boom, seluruh rangkaian ini kemudian jatuh. Sisanya tubing aja tertinggal. Bisa kita produksikan. Ada juga yang paling murah adalah tubing, oh maaf, tadi itu true tubing ya, tadi itu true tubing. Jadi tubing sudah terpasang dan kita turunin alat perforationnya. Ada juga yang true tubing, ada tubing convey. Jadi sembari kita nurunin tubing, di situ juga sudah terpasang perforation.
Ketika perforation terjadi, boom, selesai, ini putus dan dia jatuh ke bawah gitu ya, dan bisa mengalir fluida. Nah, ini seperti ini strukturnya gitu ya. Jadi ini ada casing, ketika kita ledakkan perforationnya, dia terlubangi seperti ini. Boom, boom, boom. Terjadi penetrasi. Dan dari dalam celah-celah inilah minyak dan fluida itu, minyak dan gas itu masuk ke dalam sumur. Lubangnya itu kira-kira hanya seperti ini, hanya setengah inci. Tapi bayangkan, ini baja loh, ini steel. Tapi bisa dilubangi oleh ledakan yang sangat-sangat dahsyat seperti itu ya. Ini yang sudah terlubangi, ukurannya sekitar setengah inci. Nah, seperti ini konfigurasi perforator itu ya. Jadi ada charge di sini. Di sini sudah ada bahan peledak gitu ya, yang siap diaktifkan dengan elektrik gitu ya. Jadi di atas nanti ada elektriknya, kita tekan gitu ya, mengalir listrik dan ini terledakkan. Boom, seperti itu ya. Dan kepala mereka itu diarahkan ke derajat atau degree yang berbeda-beda, seperti ini. Ada yang 0 derajat, ini berarti dia nembaknya cuma satu arah. Ada yang 180 derajat, berarti dia menembak depan belakang. Ada yang 120, berarti dia 3 tembakan. Ada yang 90, 4 tembakan. Yang paling banyak tuh 60. Jadi dia menembak ke 6 arah gitu ya. Supaya makin banyak lubang yang tercipta. Nah, ini seperti ini shape chart-nya. Jadi di sini sudah ada detonatornya. Di sini sudah ada main explosifnya. Oke, main explosifnya. Ketika kita detonate, di sini tercipta jet dengan tekanan yang sangat tinggi, yang siap melubangi casing dan juga melubangi formasi atau melubangi batuan reservoir, sehingga minyak dan gas bisa mengalir. Itu perforation. Nah, kembali tentang sistem sumurnya. Ketika kita ngomong sumur, itu bisa juga kita sebut completion gitu ya. Ada banyak konfigurasinya. Ada yang open hole. Jadi di sini ada tubing, di sini ada casing, ada reservoir. Nah, di sini cukup terbuka ini aja, terbuka. Jadi di sini cuma lubang nih. Ini namanya open hole. Ada juga yang kita pasang liner, seperti tadi saya bilang. Slotted liner atau perforated liner. Jadi ada pipa, bolong-bolong, gitu ya. Dan ada lubang-lubangnya tempat mengalir, dan di sini fluida mengalir. Dia biasanya gunanya untuk menghalangi supaya ketika ada pasir-pasir yang mengalir bersama fluida, dia bisa terjebak di sini dan tidak naik ke atas. Ada juga yang lebih ketat lagi, yang lebih safety lagi dari pasir gitu ya, screen liner. Jadi di sini ada lubang-lubangnya dibikin sangat kecil sehingga pasir itu tidak mudah lolos ke atas. Karena apa? Karena ketika pasir mengalir ke atas, itu equipment itu bisa jebol semua. Tubing ini bisa jebol karena aliran pasir dari dalam reservoir. Jadi kita desain sumur kita supaya safe, sesuai dengan kondisi reservoir dan fluida kita. Ada juga yang seperti ini. Jadi kita pasang liner, kemudian kita perforated, kita jebol, kita perforasi si liner ini. Ada juga yang kita nggak pasang liner, tapi casing semua dari atas ke bawah casing, tapi casingnya kita perforasi. Oke, masih ada tubing. Ada juga yang nggak pakai tubing, seperti yang saya sebut tadi, supaya alirannya besar, gitu ya. Jadi langsung casing, langsung aja tembak, perforasi. Oke, ini deal-dealan kita diskusi, ada reservoir engineer, ada completion engineer, ada production engineer, kita lihat nih, kita mau mendesain sumur ini seperti apa, yang paling technical dan yang paling economical, seperti itu. Oke ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, ini aku belum mengajarkan sainsnya, hitung-hitungan, butuh berapa banyak, butuh berapa keras. No, kita belajar dulu konsepnya, imajinasi, art-nya dulu. Yang penting kita paham dulu konsepnya. Kalau sudah paham konsepnya itu lebih enak, gitu ya. Jadi ini ada juga nih single string sequential gitu ya. Jadi udah seperti biasa aja, ada tubing, packer, casing, kita perforasi. Ini kalau reservoirnya cuma satu, teman-teman ya, bisa dilihat. Makanya single string. Terus ada juga single string commingled completion. Misalnya kita punya reservoir yang berlapis-lapis. Let's say saya ada dua reservoir, ada producing formation 1, ada producing formation 2. Tapi alirannya mau aku gabung. Maka kita sebut single string commingled completion. Jadi fluida dari sini campur dengan fluida dari sini gitu ya. Udah deh naik ke atas gitu ya.
Ada juga yang kita nggak mau nih, aku mau menghitung satu-satu nih, aku pengen memonitor satu-satu, supaya manajemennya lebih bagus. Ini bisa kita pisahkan. Untuk yang reservoir satu, dia masuk dan dia masuk ke pipa yang kiri, tubing yang kiri. Yang bawah dia naik ke atas, ke yang tubing yang kanan. Kebayang ya teman-teman ya, ini namanya dual completion seperti yang saya sebut tadi. Jadi ada banyak konfigurasinya. Kalau kita pengen ngebor sumur horizontal supaya yang kita capai lebih panjang gitu ya, ini bisa juga seperti ini, kita buat sumur horizontal. Kalau reservoir kita lebih banyak lagi, kita mau pengen sumur multilateral. Jadi seperti ini kita desainnya. Kita perforasi satu, kita perforasi dua. Oke, jadi ada banyak konfigurasi sumur-sumur itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sumur kita cocokkan dengan tipe reservoirnya. Misalnya ada reservoir seperti ini nih, berlapis-lapis tapi banyak. Atau konsepnya seperti ini, berlapis-lapis tapi banyak. Oh, kita bisa ngebor sumur vertikal, tapi harus besar, harus panjang, harus deep. Seperti ini ya. Supaya kita bisa mengakses sebanyak mungkin reservoir. Jangan pendek-pendek, kalau pendek-pendek yang bawah nggak bisa kita akses. Gitu ya. Jadi seperti ini, kita nggak perlu kompleks, nggak perlu sumur miring, bingung gitu ya. Aduh, aku susah memetakan reservoirnya gitu ya. Jadi susah lah kalau miring-miring misalnya gitu ya. Ya udah kita bikin vertikal aja, tapi sebisa mungkin vertikal tapi kena banyak reservoir. Nah, seperti ini desainnya. Ada juga, wah gue susah nih kalau sumur vertikal, gue butuh sumur horizontal. Misalnya kasusnya kayak gini, kalau sumur vertikal, gue butuh 6 sumur nih untuk mengakses segini banyak. Wah, terlalu mahal nih kalau kita ngebor 6 sumur. Banyak makan waktu, banyak makan duit. Ya udah kita pasang satu sumur tapi horizontal. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi ini desain semuanya. Atau kalau kondisinya seperti tin oil rim tadi ya. Kalau kita ngebor sumur vertikal nih bisa kebanyakan kita. Bisa buang-buang duit. Jadi lebih baik satu sumur tapi horizontal. Atau seperti ini skemanya gitu ya. Dipasang gitu ya dengan betul-betul koordinatnya gitu ya, trajektorinya bisa kena sebanyak mungkin zona reservoir. Itu kalau kita pakai horizontal well. Horizontal well itu juga banyak ininya, kegunaannya. Misalnya kita ada fracture reservoir tadi seperti yang saya bilang di awal. Supaya kita bisa kena sebanyak mungkin fracture gitu ya. Karena fracture itu bagus untuk aliran gitu ya. Itu jadi channel yang mudah dilewati minyak dan gas gitu ya. Oh, kita pengen kenain aja sebanyak mungkin gitu ya. Wah, itu horizontal bisa. Atau kalau reservoirnya tipis, tin pay atau tin oil rim itu bisa pakai. Kalau kita mau menjauhi water dan gas conning gitu ya. Water dan gas conning ini water itu naik ke atas nih, mengerucut ya. Jadi ada waternya cepat mengalir ke atas atau gasnya cepat mengalir ke bawah ya, menghalangi aliran minyak. Itu biasa terjadi kalau sumur vertikal nih. Tapi itu bisa kita cegah kalau kita pasang sumur horizontal. Jadi waternya relatif tenang, tidak mudah koning gitu ya, masuk ke dalam sumur. Atau kalau layer reservoir, banyak reservoirnya tipis-tipis, bisa juga nih kita akses dengan horizontal. Seperti itu. Jadi horizontal itu cukup banyak kegunaannya gitu ya. Tapi memang pengeborannya itu lebih difficult gitu, lebih bisa gagal lah gitu ya. Karena ya bayangkan aja kita ngebor tapi horizontal. Kebayang nggak itu caranya? Ya, tapi itulah teknologi sudah banyak yang bisa melakukan horizontal well. Atau kalau reservoirnya lebih kompleks lagi, seperti yang saya sebut tadi, multi-layer tapi banyak. Nah, ini bisa kita lakukan multilateral well gitu ya. Yang penting kita punya teknologi untuk bisa memetakan reservoirnya di mana aja. Oke, jadi tidak ngebor buta gitu ya. Kita ngebor dengan tuntunan pemetaan reservoir yang bagus, kita bisa bikin multilateral well. Ini biasa di offshore tuh seperti itu, karena untuk offshore itu platformnya terbatas, kita nggak bisa ngebor terlalu banyak. Jadi cukup ngebor satu, tapi tangannya banyak. Ya of course ini juga challenging ya, tapi udah banyak yang melakukannya.